Kalau kaum musyrikin zaman dulu mereka berbuat syirik, berbuat syiriknya cari orang-orang yang soleh. Ini orang soleh meninggal, nah mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan orang-orang soleh ini. Baik, oke. Yang pertama, barokah harus ada dalil yang jelas. Ini dari mana dalilnya? Dalilnya barokah harus ada dalil yang jelas. Nggak ada dalil yang seperti itu. Kita melihat bahwasannya para ulama menetapkan adanya barokah di tempat-tempat yang Nabi Muhammad SAW secara eksplisit tidak mengatakan, tidak pernah menceritakan dan memberitakannya atau memberitahukan kepada para sahabat. Dan kita mengetahui banyaknya para ulama-ulama di kala masa hidupnya mereka memberikan kebaikan dan memberikan sumbangsi kepada para umat yang kita ketahui asal kata barokah adalah kebaikan yang banyak dan langgeng. Ya, artinya ulama di masa hidup pun bisa memberikan barokah. Ya, apakah kita harus klarifikasi terlebih dahulu? Oh, apakah ini ulama fulan ini ada barokahnya dari Nabi Muhammad SAW? Tidak perlu seperti itu. Artinya Nabi Muhammad SAW itu memberikan panduan secara umum yang dimana umat itu para ulama mengambil kesimpulan dan memberikan penjelasan kepada kita semua yang kita ikut panduan para ulama. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat yang memerintahkan kita semua untuk apa? Untuk bertanya kepada para ulama ulil amri minkum, ya, dan juga para ulama dari kalangan kaum muslimin, ya. Lalu yang selanjutnya adalah adanya mengenai dalil jelas di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajis." Di mana maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk mengikuti pemahamannya para sahabat, mengikuti pemahaman beliau sallallahu alaihi wasallam atau metodologi beliau dan metodologi para sahabatnya. Dan kita melihat berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Gus Ajir berapa banyak para sahabat yang bertabaruk, ya, antara dengan kubur Nabi Muhammad SAW dan bertabaruk satu sama lainnya. Kalau sekiranya ini sebuah hal yang batil, pastilah para sahabat ada yang mengingkarinya. Memang ada yang mengingkari sahabat Umar, tetapi Imam Az-Zahabi menyatakan ini sebagai bentuk ketawaduan beliau, sebagaimana juga Imam Ahmad pernah mengingkari ada orang yang berusaha bertabaruk kepada beliau, tetapi para a'immah dari kalangan Hanabilah pun juga mengatakan ini sebagai bentuk ketawaduan, bukan mengingkari akan adanya dan kebolehannya untuk bertabaruk. Dan perlu untuk diketahui, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, sebagaimana yang diceritakan dan dijelaskan oleh anak beliau Abdullah di dalam kitabnya Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal. Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal itu kitab karya anak Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Abdullah, ya. Beliau berkata, "Sa'altuhu 'anil rajul." Ya, saya bertanya kepada ayah saya mengenai seseorang yang masuk mimbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimasihi wa yugabbiluhu wa yaf'alu bil gabr. Ya, dan orang tersebut bertabaruk kepada mimbarnya Nabi Muhammad SAW dengan cara memegang-megangnya, menyentuh-nyentuhnya dan mencium-ciumnya, dan juga melakukan hal yang sama terhadap kuburnya Nabi Muhammad SAW. Mithla dzalik au nahwa hadza, atau semisal dengan perbuatan yang semisal dengan hal tersebut. Lalu beliau mengatakan, ingat, perhatikan dengan baik-baik pertanyaannya, yuridu bidzalika taqarruba ilallah. Ya, sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa az. Faqala, Imam Ahmad menjawab, la ba'sa bidzalik. Ini jawaban Al-Imamu Ahmad bin Hanbal, imamu ahli sunnah. Lalu kalau kita mengatakan kita butuh dalil, kita cukup ulama lantas kita mengatakan berarti ulama tidak mengikuti dalil. Mana yang lebih mengetahui dalil tentang dalil Al-Quran dan Sunnah, kita atau ulama sekelas Imam Ahmad bin Hanbal? Tentu orang yang baik pasti akan mengatakan tentu Imam Ahmad jauh lebih memahami tentang dalil daripada siapa? Kita semua. Perhatikan ini, kembali lagi saya tegaskan, ini di dalam kitabnya Al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, anak daripada Imam Ahmad bin Hanbal, yang mendokumentasikan hasil pertanyaan-pertanyaan beliau Abdullah bin Ahmad kepada ayahnya Ahmad bin Hanbal, dan juga banyak dari dalil-dalil yang lain. Artinya cukuplah apa yang dalil yang dibawakan Gus Ajir itu merupakan dalil. Dikarenakan kenapa? Kembali lagi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan menuntut dalil itu tidak harus dengan secara sharih, tidak harus secara sharih tegas. Bertabaruklah dengan ini, melakukanlah seperti ini, melakukan seperti ini. Ya ikhwan, para asatid yang mulia, ketahuilah bahwasanya permasalahan ini banyak sedangkan dalil ini sedikit.
Ya, para ulama lah yang kita menjadikan rujukan bagaimana mereka benar-benar mengeluarkan semua intisari yang terdapat di dalam dalil-dalil. Justru saya meminta kepada Anda sekalian, para asatid al-fudhala, para asatid yang mulia, mana dalil yang melarang untuk bertabaruk berkubur salihin? Ya, cukup itu dari saya. Bagaimana kalau ada yang berpendapat bahwa datang ke kubur itu, kubur kiai atau habib atau yang lain, sebagai wasilah kepada Allah? Nggak ada. Kalau itu sebagai wasilah, mesti yang pantas menjadi wasilah pertama kali siapa? Kubur siapa? Kubur Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kubur siapa? Para sahabat. Nggak ada para sahabat datang ke kubur Nabi untuk wasilah kepada Allah. Nggak ada. Allah menyuruh kita untuk berdoa atau meminta pakai wasilah atau langsung? Langsung. Allah berfirman berkaitan dengan doa dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hendaklah kalian semua berdoa kepadaku, aku akan kabulkan langsung tanpa perantara. Allah itu dekat atau jauh? Dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Seandainya hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Allah dekat. Allah mendengar semua permintaan kita, nggak perlu pakai perantara. Jangan disamakan Allah dengan makhluk, nggak boleh. Kan tiap hari dia baca tuh walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah nggak sama dengan makhluknya. Allah nggak sebanding dengan makhluknya. Allah nggak setara dengan makhluknya. Allah juga berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah nggak sama dengan makhluknya, nggak sama. Nggak boleh dijadikan permisalan. Permisalan begini, kan kalau kita datang kepada raja, presiden, nggak bisa langsung, mesti menemui siapa? Ajudannya dulu. Ini untuk siapa? Untuk manusia. Kalau untuk Allah langsung tanpa perantara. Yang mengatakan demikian siapa? Allah dalam Al-Quran. Dan juga nabinya Muhammad SAW suruh langsung kepada Allah, nggak pakai perantara. Justru dengan pakai perantara-perantara seperti orang-orang siapa? Kaum musyrikin. Kaum musyrikin ketika dikatakan tidak boleh nyembah berhala, kubur dan segala macam, mereka mengatakan bahwa ini sebagai perantara. Sama dengan kaum musyrikin, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak menyembah mereka, tapi mereka ini sebagai apa? Untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dalam surah Az-Zumar ayat 3. Jadi perkataan mereka ini mengatakan sebagai perantara, wasilah, sama dengan perkataan siapa? Perkataan siapa? Kaum musyrikin. Dan kalau kita lihat perbuatan umat Islam, maksudnya sebagian umat Islam yang mereka berbuat syirik kepada Allah, keadaan mereka ini kalau kita lihat lebih jelek dari kaum musyrikin. Tolong perhatikan, dengarkan, perhatikan. Belum selesai, kajian kita belum selesai. Orang-orang yang ada sebagian kaum muslimin ini mereka berbuat kesyirikan. Perbuatan mereka lebih jelek daripada kaum musyrikin. Kenapa demikian? Kaum musyrikin ketika mereka mengalami kesulitan, kesusahan, berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Kaum musyrikin ketika mereka senang baru mereka berbuat syirik. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Faida rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishin lahuddin, falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun." Ketika mereka menaiki perahu diombang-ambingkan oleh ombak, mereka dengan ikhlas berdoa kepada Allah. Ini kaum musyrikin ini. Ketika mereka diselamatkan oleh ke daratan, mereka berbuat syirik, kata Allah. Tapi umat Islam, sebagian umat Islam, di saat senang berbuat syirik. Yang kedua, di saat susah mereka berbuat syirik. Jelas itu. Itu baru yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua, kalau kaum musyrikin zaman dulu mereka berbuat syirik, berbuat syiriknya cari orang-orang yang soleh. Ini orang soleh meninggal, nah mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan orang-orang soleh ini. Kalau sekarang sebagian umat Islam, bagaimana dia datang? Ke kuburan para penjahat, perusak agama, bahkan diantara mereka nggak sholat sama sekali. Kan orang kalau sudah belajar torekot, kalau sudah sampai hakikat ma'rifat, sholat nggak dia?